sudah sampai di tempat yang akan kita review, yaitu di kandangnya Rehan. Dan langsung saja, saat ini kita sudah berada di dalam kandang milik Rehan. Nah, apa saja yang akan kita lihat di sini? Di sini ada banyak sekali yang bakal kita bahas kali ini ya. Nah, pertama-tama boleh dijelaskan Rehan? Saya ingin tahu ini apa? Ini namanya feeder, tempat untuk menaruh makanan ayam. Oke. Nah, ini sendiri ini butuh berapa takaran ya untuk sekalian nih? Ini butuh 1 takaran gayung Takaran gayung yang agak besar. Agak besar. Oke, ada apa lagi di sini? Dan Nah, di sini yang kita ada lihat nipel untuk minum ayam. Nah, nanti ayamnya akan mematuk-matuk ini, nanti akan keluar air. Oke. Dan di sini ada regulator untuk mengatur Regulator ya. tekanan air agar air bisa merata ke nipel-nipel buat minum ayam. Oke, biar semuanya merata ya. Berarti semuanya kebagian gitu ya. Nah, kita lanjut apalagi yang ada di sini? Kita akan menuju ke sana untuk melihat. Nah, kita sudah ada di tempat atau di sisi selanjutnya ini, yaitu kira-kira Rehan, di belakang kita ini ada apa sih dan fungsinya untuk apa? Oh, di belakang ini adalah namanya inlet, dan ini paralet untuk menutupi inlet. Inlet itu fungsinya untuk ketika air buatan, hujan buatan turun dan mengenai paralet, nanti akan kedorong dan menghasilkan udara segar. Untuk menurunkan suhu di dalam kandang. Berarti ini sangat berguna sekali ya untuk keadaan ayam yang berada di dalam kandang ini ya? Iya, sangat berguna sekali. Berarti ketika cuaca ekstrim itu bisa dikendalikan ya? Iya. Udara suhu di dalam kandang ini ya? Oke, sangat menarik di sini. Nah, ini cuma di sini yang kita dapat sampaikan cuma ini saja. Mungkin kita akan beralih ke sisi selanjutnya. Yuk, let's go saja. Nah, kita sudah sampai di tempat selanjutnya. Nah, Rehan, ini kira-kira yang seperti kipas besar ini apa ya? Dan fungsinya untuk apa? Nah, yang seperti kipas besar ini namanya blower. Fungsinya untuk menyerap udara amoniak pada kotoran ayam sehingga amoniak keluar. Kalau nggak dibuang, amoniak itu akan menimbulkan ayam stres dan suhu udara akan meningkat. Oh, amoniak tersendiri itu apa ya? Amoniak itu adalah uap dari kotoran ayam. Nah, blower ini juga berfungsi untuk yang di dalam paralet paralet hujan buatan itu agar terhisap ke blower ini akan menjadi udara segar. Ya, menjadi udara segar. Nah, seperti yang kita lihat dari tadi ya teman-teman. Nah, di sepanjang kandang ini ada ini untuk apa ya kira-kira terpalnya? Fungsinya terpal ini buat apa ya? Nah, fungsinya terpal ini buat menaruh fungsi terpal ini buat alas sekam. Nanti buat alasnya sekam. Oke, kan dari kita semua nih nggak tahu ya apa itu sekam. Boleh tolong dijelasin sekam itu apa? Sekam itu adalah kulit padi yang sudah kering. Nah, fungsinya dikasih sekam tuh untuk apa sih? Kalau boleh tahu? Agar kalau terpal aja nanti kotoran ayam itu licin kalau jadinya. Nanti kaki-kaki ayam itu nanti akan ada koreng. Oh, jadinya kualitas ayamnya menjadi buruk. Oke, sangat mempengaruhi sekali ya. Banyak yang dapat kita bahas ya. Nah, dan di sini nih ini untuk apa ya kalau boleh tahu? Oh, ini buat sekatan ayam seperti pagar kecil. Nanti ayam yang kecil-kecil akan dipisah agar bisa menyimbangi dengan bobot ayam yang besar. Oke. Nah, kita lanjut seperti yang di sana, kita lihat di sana ada apa lagi ya? Nah, kita sudah berada di depan tempat yang mungkin paling penting ya atau sangat penting untuk keberadaan suhu yang ada di dalam ini. Boleh dijelaskan? Nah, ini alat yang sangat penting untuk mengatur blower, yaitu box panel. Nah, di sini ada
on off-nya untuk menyalakan ini agar blower bisa dinyalakan. Nah, di sini ada tulisan 236, 235 dan 240 ini adalah tegangan listrik. Dan di sini adalah suhu ruangan yaitu 30 derajat. Nah, di sini alat tombol ini untuk mematikan dan menyalakan. Kalau di auto itu nyala dengan sendirinya. Walau Nah, jadi dia otomatis sesuai Ya, dengan otomatis. suhu yang diminta. Dan kalau manual, jika suhunya udah mencapai 35 itu dia tidak bisa mati sendiri. Oke, iya iya. Harus dimatikan. Kalau ingin mati sendiri harus menggunakan auto. Dan di sini suhunya 30 derajat. Nah, bisa diatur untuk suhu permintaan. Nah, suhu permintaan 35 derajat. Nah, ini cara mengaturnya dengan otomatis. Nah, nanti kalau suhu derajatnya 35 derajat, nanti blowernya akan nyala sendiri. Oke. Nah, rupanya ini sangat penting ya untuk mengatur suhu di sini. Nah, kita akan lanjut ke tempat berikutnya. Kira-kira yang ada di depan kita ini kan ada drum nih, Rehan ya. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Dan ada sebuah alat di sini nih. Drum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama buat air minum dan yang satunya buat vitamin dan obat ketika ayamnya sakit. Nah, alat ini fungsinya untuk menyaring kotoran pada air sehingga airnya bisa bersih. Nah, di dalam alat ini ada saringan ini yang wujudnya seperti ini. Dan ada obat disinfektan. Ini disemprotkan sebelum ayamnya masuk dan pada usia 15 hari. Oke. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan di sini. Yuk kita berpindah untuk di tempat selanjutnya, yaitu di sini ada beberapa nih yang menarik untuk kita bahas. Oke. Di sini ada barang yang namanya baby chick. Ini untuk pada makanan ayam ketika usia 1 sampai 10 hari. 10 hari ya. Oh, gimana nih cara pasangnya nih? Ini tinggal ditekan ini. Oke. Nah, berarti buat ayam-ayam mana ya? Iya. Yang masih kecil ya. Masih kecil, usia 1 sampai 10. Oke, dan isi karung-karung ini nih apa sih? Nah, isi karung-karung ini adalah sekam yang buat nanti ditaruh di atas terpal. Nah, sekam itu seperti ini wujudnya. Oke, jadi seperti ini ya. Ya. Oke. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan yang ada di dalam kandang ini. Nah, mari kita berpindah untuk ke tempat selanjutnya. Nah, kita saat ini sudah berada di luar kandang dari penyaringan ya. Nah, tumpukan di depan ini nih, apa sih Rehan? Boleh dijelaskan? Nah, tumpukan ini adalah berisi kotoran ayam. Ketika sudah selesai panen, nanti kotoran ayam akan dimasukkan ke dalam karung. Nah, yang di sini ini kotoran ayam yang bercampur dengan sekam. Biasanya ini dihargai dengan 10 sampai 8.000. Kalau yang di sana itu murni kotoran asli, bisa dihargai 50 sampai 40.000. Nah, fungsinya dari kotoran ini bisa untuk memupuk sawit, terus kayak sayuran, jenis sayur-sayuran bisa. Berarti ini bisa dibilang kotoran ini akan dibeli oleh petani-petani sawit atau yang memiliki sayur-sayuran gitu, sangat berguna untuk petani tersebut. Nah, ini biasanya nih Rehan sendiri yang ngantarkan atau ada orang yang mengambil? Ada orang yang mengambil. Ada di sini. Nah, yang kami dapat sampaikan di sini cuma itu saja. Mari kita pindah ke tempat selanjutnya. Kita sekarang sudah berada di luar kandang ya. Nah, ini kira-kira Rehan di depan kita ini ada apa sih? Nah, di sini ada sumur bor. Nah, ini sumur bor dan ini pompa air untuk menyalurkan air di drum atas. Nah,
Dan di situ ada juga kolam untuk menampung air ketika ketika mati lampu, biar ada persediaan air untuk mencukupi kebutuhan di dalam kandang. Oh ya, jadi sangat berjaga-jaga ya. Iya. Oke, kiranya di sini nih cuma ada ini. Nah, kita akan berpindah ke sisi selanjutnya. Yuk, let's go. Nah, Rehan, kira-kira gas-gas yang di sini ini untuk apa sih? Nah, Boleh tahu? gas ini digunakan untuk open nanti. Nah, ini namanya alatnya gasolin. Ini untuk mengopen ayam usia 1 sampai 10 hari agar kondisi di dalam hangat, karena kalau usia ayam 1 sampai 10 hari itu masih rentan. Oke, jadi ini sangat sekali ya. Sangat berguna untuk ayam yang masih kecil gitu. Iya. Oke, lanjut saja untuk ya alat terakhir yang ada di sini. Ya, mungkin kata Rehan itu sangat penting. Ya, mari kita lihat. Nah, kita sudah sampai akhirnya ya untuk alat terakhir yang ada di halaman kandang Rehan ini. Boleh dijelaskan ini Rehan cara gunanya, terus fungsinya untuk apa? Boleh tolong dijelaskan? Nah, alat ini namanya diesel. Fungsinya untuk ketika keadaan mati lampu, untuk menggantikan jadi tenaga listrik. Oke. Terus cara pengoperasiannya gimana ya kalau beritahu? Cara pengoperasiannya dengan cara diengkol. Oke, diengkol. Dan bahan bakar yang digunakan untuk diesel ini adalah solar. Oh iya. Oke. Mungkin itu saja yang ada di sini. Mari kita